wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, perkenalkan nama saya Fenty Widiana. Saya Dinda Laras Pratiwi. Saya Rizky Ramadan. Konsep iptek dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Langsung saja untuk materi pertama, yaitu hakikat iptek. Iptek adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu ialah pemahaman atau kesadaran mengenai suatu pengetahuan dengan fungsi untuk mencari, menyelidiki, dan menganalisis suatu hipotesis. Jadi, ilmu pengetahuan merupakan kumpulan fakta-fakta dan aturan-aturan yang ada hubungannya antar satu dengan lain. Ilmu pengetahuan sangat penting dalam kehidupan manusia, karena dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat mengembangkan daya kemampuan yang dimiliki. Teknologi hakikatnya merupakan implementasi dari ilmu pengetahuan dan menduduki peranan penting dalam kehidupan manusia untuk menciptakan suatu kondisi yang efektif, efisien, dan hubungan terhadap pola perilaku manusia. Jadi, dengan adanya iptek dapat memudahkan dalam menyampaikan informasi dan iptek untuk mendukung kehidupan manusia di semua aspek. Adanya teknologi memudahkan manusia dalam mengembangkan sumber daya yang ada. Contoh kegunaan iptek dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi sekarang tumbuh dengan pesat, meliputi bermacam bidang kehidupan manusia. Menurut Dwinding Room, contohnya, dengan tumbuh pesatnya teknologi PC serta satelit ruang angkasa, hingga diperoleh pengetahuan baru dari hasil kerja kedua produk teknologi tersebut. Ada juga contoh penggunaan iptek dalam bidang pendidikan, seperti kita yang sering browsing menggunakan internet setiap harinya. Bidang kesehatan, contohnya digunakannya robot untuk proses pembedahan operasi dan alat lainnya. Serta sektor perbankan dengan menggunakan teknologi internet banking serta mesin ATM. Ada juga di bidang bisnis dengan menggunakan teknologi e-commerce untuk penyebaran pembelian, penjualan, pemasaran barang melalui sistem elektronik seperti televisi, komputer, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu bidang perusahaan. Misal penerapan ERP. ERP ini merupakan salah satu aplikasi yang mencakup sistem manajemen dalam perusahaan. Iptek bisa diterapkan di berbagai kehidupan manusia. Contoh kegunaan iptek ini yaitu dengan penemuan internet, berbagai aplikasi untuk mempermudah aktivitas manusia. Pengaruh iptek dalam kehidupan sosial dan budaya. Perkembangan iptek dalam bidang sosial. Kehidupan sosial sangat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu teknologi dan komunikasi, terutama pada bidang komunikasi, transportasi, pertanian, pendidikan, dan lain sebagainya. Zamroni mengatakan bahwa kehidupan bermasyarakat sudah dimudahkan dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi yang terjadi secara luas, cepat, dan terjadi secara bersamaan. Dengan faktor pendorongnya adalah perkembangan teknologi komunikasi yang didukung oleh pergeseran ekonomi ke arah perdagangan yang terjadi secara cepat dan mengglobal yang disebut dengan globalisasi. Dengan adanya hal ini, ada beberapa keuntungan yang terjadi dalam sebuah wilayah atau negara, seperti misalnya kemudahan akses informasi yang sangat cepat di belahan dunia yang lain. Lalu, bagaimana cara kita menerapkan keselarasan di dalam masyarakat di tengah perkembangan ini? Yang pertama adalah kita harus mematuhi peraturan, baik itu peraturan norma, pemerintah, maupun yang lainnya di tengah masyarakat itu. Yang kedua adalah saling menghargai antar sesama. Dan yang terakhir adalah kita harus bisa menyesuaikan diri di tengah masyarakat itu. Ini adalah peranan iptek dalam kebudayaan di masyarakat. Dengan adanya kemajuan teknologi, kebudayaan di masyarakat pun cukup berubah. Misalnya adalah televisi. Dulu, televisi adalah barang yang mewah yang tidak semua orang punya. Sehingga jika orang ingin menonton TV, mereka datang ke rumah orang yang punya TV itu. Contohnya seperti di sebuah desa, ada orang yang cukup kaya dan dia mempunyai TV. Jadi, orang-orang akan datang ke rumahnya untuk menonton televisi itu. Dengan melakukan hal yang demikian, memang terdengarnya cukup repot, tapi interaksi dan sosialisasi mereka cukup erat, sehingga tali silaturahmi satu sama lain pun cukup kuat.
hanya karena ingin menonton televisi. Kemudian, yang cukup terasa adalah telepon genggam atau handphone. Dulu, saat ingin berkabaran, orang-orang menggunakan surat dan membutuhkan waktu cukup lama. Dengan adanya handphone, berkomunikasi jauh lebih mudah, lebih cepat dengan orang yang jauh sekali. Seperti misalnya ada satu orang yang di Pulau Sumatera, kemudian dia menelpon temannya yang di Kalimantan. Jadi mereka tetap terhubung satu sama lain, walaupun secara tidak langsung, tapi mereka berkomunikasi secara langsung dan mendengarkan suara satu sama lain dengan saat yang sama. Yang kemudian adalah dengan adanya ATM. Dulu saat orang ingin mengirimkan uang, mereka datang ke bank, lalu bertemu dengan teller, berinteraksi, bertatap muka, untuk mencampaikan apa yang tujuan mereka, seperti menabung ataupun mengirimkan uang kepada seseorang. Dengan adanya penemuan mesin ATM, orang tidak perlu lagi berinteraksi dengan teller. Mereka hanya perlu datang ke ATM, memasukkan kartu ATM, lalu melakukan transaksi dengan apa yang mereka inginkan. Dan yang terakhir, ini adalah perubahan yang cukup besar, yaitu internet. Apa yang sekarang tidak bisa dilakukan oleh internet? Mulai dari menonton film, mendengarkan lagu, mencari informasi, menelpon, video call, apa saja bisa dilakukan dengan internet. Hal yang bisa kita lakukan sekarang ini tidak bisa dilakukan oleh orang zaman dahulu. Jadi kita harus bersyukur dengan adanya kemajuan teknologi ini yang telah memudahkan kehidupan kita sehari-hari. Dengan adanya semua kemajuan ini, apakah ada dampak positif maupun negatif untuk kita? Jawabannya tentu saja ada. Yang pertama, untuk dampak positifnya, kita benar-benar dimudahkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa mencari informasi dengan sangat cepat. Lalu, kita bisa streaming video, apapun itu, seperti film yang tidak bisa ditayangkan di negara kita. Atau kita juga bisa membaca buku tanpa harus datang ke perpustakaan dengan adanya e-book. Kita juga bisa mendapatkan akses jutaan lagu. Kemudian, masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dampak negatifnya cukup mengerikan. Seperti misalnya misinformasi dari informasi yang kita cari, atau yang biasa kita kenal dengan hoax. Misinformasi ini cukup berbahaya karena bisa mengaruhi sikap seseorang dalam menilai sesuatu, seperti misalnya beda pandangan politik. Terdengar simpel, tapi bisa memecah belah hubungan antar perorangan. Kemudian adalah degradasi moral yang biasa terjadi pada anak-anak usia remaja. Degradasi moral ini terjadi karena kebebasan informasi yang mereka akses dapat merubah kebiasaan mereka. Karena internet tidak ada yang mengawasi, mereka bisa melakukan apa saja di internet, seperti berkata kasar, mencari hal yang seharusnya tidak mereka cari, seperti misalnya anak-anak mencari sesuatu yang berunsur pornografi. Dan hal ini dapat mengaruhi moral mereka menjadi lebih buruk. Kemudian adalah yang pasti terjadi dan banyak terjadi di masyarakat, yaitu individualisme. Karena dengan internet mereka bisa mendapatkan apa saja dan melakukan apa saja, dan ini mengurangi kemampuan mereka untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar dan tidak aware dengan lingkungan sekitar, sehingga mereka jadi individualisme. Cukup mengerikan memang, karena Indonesia terkenal dengan masyarakat yang ramah. Bahkan dengan semboyan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tapi jika masyarakatnya sudah individualisme dan tidak peduli dengan masyarakat sekitar, maka akan cukup mengerikan di masyarakat kita. Dan itu adalah dampak negatifnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih.